prosesnya panjang, untuk menuju ke perceraian juga panjang kan gitu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk menjadi pelakor, kita harus udah siap kemungkinan kita ditinggal kok. Nah, disitunya makanya kalau misalnya terus misalnya ternyata laki-laki ini tidak memberikan keuntungan atau memberikan suatu penderitaan buat saya. Misal karena poin positifnya adalah suami ini jujur dong gitu. Suami ini ingin mempertahankan rumah tangganya mungkin itu makanya dia ingin Tanya dokter. Selamat siang Sobat Bayangkara Brimob. Kasus pelakor yang biasa disebut dengan perebut suami orang atau kekasih orang lain tengah viral di media sosial. Banyak yang menyayangkan jika pada akhirnya hubungan rumah tangga harus berakhir hanya karena kehadiran orang ketiga atau pelakor. Setiap wanita rasanya tidak ada yang menginginkan hadirnya pelakor ya dalam hubungan mereka. Tidak hanya satu, ada banyak pelakor yang mungkin sudah berhasil merusak hubungan pasangan kekasih atau bahkan pernikahan. Nah, di konten podcast Premier Tanya Dokter RSBB akan menjelaskan tips dan trik menghadapi pelakor yang akan dijelaskan oleh Dr. Lely Andinta, spesialis kedokteran jiwa. Halo Sobat Rumah Sakit Bayangkara Brimob, terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Iya, saya benar. bisa untuk sekedar berbagi pengalaman-pengalaman, mungkin kasus-kasus yang saya dapatkan, mudah-mudahan sih dapat menjadi manfaat atau ternyata sama nih kasusnya nih. Gitu. Jadi saya harus gimana nih kayaknya nih. Mudah-mudahan ya seperti itu. Oke. Kita boleh lanjut ke pertanyaan yang pertama, Dok? Boleh. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih, Dok, dari luar. Kira-kira nih pertanyaan pertama atau skenario yang pertama ini adalah, dokter, apa yang harus saya lakukan saat suami saya selingkuh dan saya mendapat teror dari selingkuhan suami saya? Dia menyuruh saya untuk melepas suami saya. Sebenarnya saya juga hancur, Dok. Suami saya jujur tentang perselingkuhan. Saya mikir anak-anak dan saya juga tidak mau bercerai dengan suami saya. Tetapi perempuan ini terus menteror saya, Dok. Wah, ini kira-kira serem banget ya, Dok ya. Ini sampai meneror ya pelakornya. Kadang-kadang tuh ada kepribadian sadistik ya. Sadistik. Itu harus hati-hati ya. Tapi nggak bisa bicara tentang perilaku sadistik. Cuman pada saat seorang menteror itu pasti dia punya suatu kelemahan. Atau ya tadi kadang-kadang misalnya mungkin si laki-laki ini dia menyadari atau mungkin si laki-laki ini ingin berpisah dari selingkuhannya gitu. Akhirnya si yang pelakor ini memutuskan untuk kalau kamu berani maka saya akan menghancurkan keluargamu. Gitu. Makanya pelakor itu sebenarnya dalam posisi yang tidak enak. Kenapa tuh, Dok, pelakor? Ya, karena pada saat pertama dia kan tidak jelas, ya kan? Iya, benar. Suatu saat ditinggal itu mungkin dong. Nah, kalau kita memilih untuk menjadi seorang pelakor, otomatis kita akan memilih suatu saat bisa laki-laki ditinggal itu akan gitu meninggalkan ya. kita. Beda kalau ada istri saya. Istri saya itu kan prosesnya panjang, untuk menuju ke perceraian juga panjang kan gitu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk menjadi pelakor, kita harus udah siap kemungkinan kita ditinggal kok. Nah, disitunya makanya kalau misalnya terus misalnya ternyata laki-laki ini tidak memberikan keuntungan atau memberikan suatu penderitaan buat saya. Misal karena berarti misalnya, ini ya bisa. Ya tadi dia harus kita tahan batin kita kan depres juga kan. Iya, pada saat dia harus ketemu keluarganya. Benar, dia harus ketemu sama istrinya. Kita cemburu juga kan sebenarnya. Gitu. Nggak hanya si istri pertama juga sebenarnya. Nah, itu. Ini pengen jadi perspektif dari pelakornya dulu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya karena dia tidak mendapatkan suatu keuntungan itu, akhirnya dia menganggap bahwa atau mungkin wah keluarga ini kok si istri sahnya kok begitu baiknya sama suaminya, padahal suaminya udah salah atau segala macam, kok mereka mau membina suatu hubungan yang baik lagi gitu, atau kok saya udah kalah nih, akhirnya timbul tadi. Apalagi kalau seandainya memang kita itu punya jiwa persaingan ya, misalnya si pelakornya itu gitu. Jadi pada saat dia disaingi itu dia nggak terima. Akhirnya tadi kita
dia menteror si istri sahnya. Dan ini malah didukung oleh suami yang jujur ya tentang perselingkuhan kepada istrinya, kan seperti sebenarnya itu ya. poin positifnya adalah suami ini jujur dong gitu. Suami ini ingin mempertahankan rumah tangganya mungkin itu, makanya dia ingin melepaskan pelakornya. Itu sebenarnya menjadi suatu keuntungan untuk si ibu ini. Ibunya ya. Nah, jadi tinggal bagaimana usaha kita untuk tetap mempertahankan keluarga kita. Kalau memang kita merasa bahwa ini emang keluarga saya patut saya pertahankan. Nah itu, jadi kita komunikasikan dengan suami bahwa temanmu ini sudah mengganggu saya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan temanmu ini? Kalau memang misalnya harus ada perilaku hukum atau segala macam, biarkan saja suami yang mengatasinya. Jadi kita cukup di belakang saja, tidak perlu kita ikut campur. Yang penting kita sudah ngomong sama suami kita bahwa temannya ini mengganggu saya. Jangan sampai misalnya temanmu juga mengganggu anak saya, gitu. Tapi kalau suami biasa kalau udah kenal, udah ini anak, biasanya dia lebih garang ya. Nah, jadi itu keuntungan untuk si ibu itu, saya pikir. Keuntungan ya. Berarti ini intinya ya, berarti untuk jawaban pertama, untuk istrinya ya terbuka saja ke suami, dan suaminya kan sudah terbuka juga tentang perselingkuhan juga, dan karena sudah didukung oleh suami tentang perselingkuhannya, ya bicara saja ke suami kalau misalnya pelakornya atau perempuan itu mengganggu sampai meneror ibu dan sampai takutnya malah sampai ke anak-anak, seperti itu ya dok ya, berarti ya dok ya. Oke, baik. Berarti ini ya dok ya, pelakor itu punya kepribadian atau bagaimana ya dok? Nah makanya hati-hati juga pada saat kita membina hubungan dengan, ya untuk laki-laki ya. Terutama laki-laki ya dok ya. Jika Anda membina hubungan dengan perempuan yang tidak satu, ada kemungkinan akan ketemu perempuan seperti ini mungkin, gitu kan. Dimana ya, misalnya pasti, ternyata jiwa saingnya terlalu kuat gitu, pada saat disaingi dia nggak bisa. Gitu. Aduh serem sekali ya kalau itu. Kalau saya pikir pada saat seorang milih untuk whatever ya dengan backgroundnya gitu ya. Tapi pada saat dia memilih untuk melakukan kesalahan, kita tetap harus melihat apa yang mendasari dia melakukan kesalahan itu. Gitu. Sama pelakor itu, pada saat dia merebut laki-laki orang, apa sih yang mendasari kamu untuk merebut laki-laki orang itu? Apakah tadi suatu persaingan kah? Atau tadi memang, ternyata memang soulmate saya misalnya, saya itu ya. Kadang-kadang, tapi ingat, ya sebenarnya ya sesuatu itu pasti berdampak pada diri kita nantinya. Gitu. Apa yang kita tuang, kita pasti akan menerimanya juga ya padanya. Oke, baik. Saya mau nanya di luar lagi nih dok. Saya gara-gara topik pelakor jadi banyak yang nanya-nanya juga nih dok. Ini kalau berarti harus ada trauma dulu dari pelakor itu yang akhirnya dia jadi merasa pengen bersaing atau apa, atau memang sudah wataknya atau apa gitu dok? Dari tadi saya bilang jangan ada suatu kepribadian paranoid itu kan suka bersaing ya. Nah itu apakah nanti akan dilihat kan kenapa sih dia melakukan hal itu? Apa misalnya kalau gue udah berhasil ngerebut nih gue seneng nih. Udah gitu sebenarnya nggak diapa-apain juga gitu. Tapi kayak seneng aja, puas aja gitu ya kalau misalnya udah berhasil merebut. Apalagi kalau misalnya ada juga ya, kalau dengan kepribadian senang melihat penderitaan orang lain, itu juga hati-hati juga gitu. Jadi sekali lagi untuk para suami-suami, Anda harus juga hati-hati ya pada saat Anda memilih untuk berselingkuh. Berarti sebenarnya hati-hati juga ya untuk para suami ya. Jangan sampai malah menghancurkan Anda dan menghancurkan keluarga Anda juga. Benar sekali. Oke. Waduh, pertanyaan satu aja udah banyak banget ya pembahasannya ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua boleh dok? Oke, siap. Oke. Ini ada skenario lagi nih. Dokter, saya mempunyai teman dekat yang ternyata teman dekat saya itu berselingkuh dengan suami saya. Sekarang suami saya sudah jarang pulang. Mereka sudah tinggal bersama. Saya mempunyai anak yang sudah mau kuliah dok. Anak saya melarang untuk bercerai, tapi jujur dokter, saya sudah tidak mau bersama dengan suami saya. Jadi hubungan kami pun sebenarnya sudah tidak baik, tapi anak saya tidak menginginkan saya untuk bercerai, dan suami pun juga tidak menginginkan saya untuk bercerai dok. Gimana nih dok? Kayaknya perempuannya mau lepas, tapi anak-anak sama suaminya tidak mau dok. Itu ini gimana kayak ya dok? Lagunya siapa?
Lagunya ya, bertahan untuk berduka. Oh, ya. bertahan untuk berduka. Aduh, sedih banget ya. Kalau untuk bertahan untuk terluka gitu. Tapi apa? Memang untuk wanita itu yang paling berat pasti anak ya. Gitu. Pada saat anak kita memilih, mungkin dia memang apalagi ini anaknya sudah besar ya. Iya, sudah mau kuliah bilangnya dok. Kalau udah berarti kan dia udah mengerti bahwa yang terjadi dengan masalah dengan bapak dan ibunya gitu. Kemudian misalnya kita pun bertahan demi anak kita ya. Mungkin anak kita juga punya alasan ya untuk dia tetap mempertahankan ayah ibunya gitu. Jadi kalau wanita biasanya kalau memang kita milih untuk bertahan dengan anak itu nggak apa-apa karena suatu saat anak ini akan jadi pelindung kita juga toh nantinya. Dia akan bertanggung jawab terhadap resiko si ibunya memilih untuk bertahan dengan ayahnya kan gitu. Pasti nanti suatu saat dia akan menjadi pelindung kita nantinya. Gitu. Jadi bertahan. Tapi suaminya kan juga tidak suaminya juga tidak menginginkan, iya dong. Egonya laki-laki ya. Iya. Satu mau. Mau dua-duanya diambil dok ya. Itu gimana tuh dok? Kalau ternyata suami kita juga tidak menginginkan pernikahan, terus ternyata kita memang kuat gitu ya, kita bisa. Sebenarnya sih saya yakin kalau perempuan itu kalau untuk anak kuat ya. Gitu. Jadi kalau memang kita kuat untuk menghadapinya nggak apa-apa. Pertahankan saja, kita nggak tahu yang terjadi ke depannya nanti. Sambil didoakan aja semoga suami kita itu kembali gitu pada kita. Karena si suami itu juga tidak menginginkan suatu perceraian gitu. Sekali lagi, nanti akan kembali pada pelakornya. Iya, jadi pasti dia juga tidak pelakornya jadi ada dua pilihan lagi tidak gitu akan ya merasa nyaman dengan itu gitu kan. Dia tidak akan merasa nyaman pada saat dia melihat misalnya si laki-laki ini begitu pro kepada keluarganya gitu. Jadi kita bertahan aja sambil memang menunggu waktu ya. Mudah-mudahan doa kita didengar bahwa yang bolak-balikkan hati kan tetap Tuhan ya. Sehingga suami kita bisa kembali pada kita. Terus kemudian, tapi ingat pada saat suami kita kembali pada kita, maka ada segi memaafkan di sana. Jadi jangan sampai malah dia sudah datang kembali pada kita masih dendam terus kita, gitu ya dok ya. Kita mengungkit karena yang namanya mengungkit itu kan tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya ada berantem dikit-dikit kita ungkit lagi, ada berantem kita ungkit lagi itu yang gitu. Nah, pada saat kita sudah memaafkan itu sudah kita maafkan gitu. Jadi kita tidak melihat lagi ke belakang, yang pasti keluarga kita pertahankan dengan baik gitu. Tapi kalaupun nanti suatu saat akhirnya anak kita milih udah nggak apa-apa mah bercerai saja. Saya yakin anak bisa menjadi pelindung untuk kita. Gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya laki-laki gitu ya. Berarti ini ya dok ya, ibunya itu tidak berpisah dengan suaminya demi anaknya gitu ya dok ya. Kadang-kadang kan itu menjadi perempuan itu berat ya. Iya untuk benar. Apalagi kalau seandainya saya jadi ingat jadi waktu itu ada pasien juga saya juga berkata anaknya itu saya nggak apa-apa, mendingan kita tidur di spring bed daripada kita harus tidur di lantai gitu. Jadi mungkin dia melihat bahwa mama nggak akan bisa ditinggal sama ayah karena kondisi ekonomi mama akan berbeda saat mama akan ditinggal sama ayah gitu. Jadi ini yang menyebabkan si anak memilih untuk ini untuk kebaikan gitu keluarga kita juga mah. Tapi kita kan nggak tahu nanti apa yang akan dilakukan sama si anak. Mudah-mudahan dia akan menjadi semakin wise, dia semakin dewasa. Akhirnya dia tadi membackup semua ini ibunya gitu. Ya. Oke baik. Tapi kan ini kembali lagi dok yang tadi yang pernyataan kita tidak boleh mengungkit-ngungkit gitu ya. Kalau misalnya ada masalah kita ngungkit-ngungkit tentang perselingkuhan yang sebelumnya gitu-gitu. Namanya perempuan ya dok ya, pasti kan seperti itu. Kira-kira tuh gimana nih tipsnya mungkin atau biar kita nggak mengungkit-ngungkit masalah-masalah karena kan kalau perempuan itu kayak ibaratnya kayak seperti sudah ada masalah jadi kayak dipendam terus ya dok ya. Jadi setiap ada masalah terus ada masalah dikit-dikit misalkan nih kayak pulang telat gitu ya dok ya. Kamu abis main-main ya atau apa gitu. Nah itu lagi sampai misalnya sampai ada pelacak ya. Iya. Padahal tuh suaminya ya udah baik gitu, udah tobat lah saat itu kayak gitu. Gimana ya dok ya? Nah makanya kadang-kadang kecurigaan ini kan yang akhirnya pada saat kita sudah memaafkan maka kecurigaan kita akan menjadi bumerang untuk kita sendiri gitu. Jadi kayak tadi ya kembali lagi pada saat memang kita memilihkan untuk bertahan karena anak kita. Kemudian misalnya habit atau
sifatnya memang gitu, senang suka cari-cari wanita lain gitu ya. Sudah, saya tuh bertahan demi anak. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan saya gitu. Jadi kalaupun kamu mencari kebahagiaan sendiri dengan begitu, ya udah silakan gitu. Tapi pada saat nanti si anak ini besar, ya saya bilang tadi dia akan membackup keluarganya gitu. Jadi kita kalau anak besar kan komunikasi dengan anak juga enak. Maksudnya dia akan mengerti kan, oh ya mama tuh kemarin tuh bertahan tuh karena saya, aku gitu ya. Iya, Gitu. benar. Akan ada seperti maunya, berharapnya seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting anak kita bahagia. Yang penting ya tadi kita positifnya adalah kebahagiaan anak adalah kebahagiaan saya juga gitu. Berarti intinya tuh dok ya, setiap ada pengen mau mengungkit-ungkit itu lagi, pikirin lagi anak gitu ya. Karena kan anak kan kemarin pengennya kan nggak mau berpisah seperti itu ya dok ya. Jadi ya sebisa mungkin prioritaskan anak dulu ya daripada perasaan ibunya dulu ya. Kalaupun nanti dia begitu lagi, ya kita ini loh ayahmu tuh begini lagi loh gitu. Diskusikan aja gitu ya. Ini gimana nih? Apa kita mau bagaimana gitu? Apalagi kalau anaknya sudah besar ya gitu. Jadi ya sudah, kita juga jangan terlalu kepo terhadap urusan suami kita. Sekali lagi kalau dia sudah, nanti pun dia akan tersandung sendiri sih kalau menurut saya gitu ya. Atas kayak kena karmanya gitu ya dok ya. Gitu. Itu doa ya? Aduh nggak tahu juga sih dok kalau itu. Tapi emang kalau misalnya membahas tentang perselingkuhan itu ya nggak ada habisnya ya dok ya. Pastikan ya membahas, apalagi kan kalau sudah punya anak gitu ya dok ya. Terus dibahas juga kondisi. Kan kalau misalnya ini dok mungkin ya ngaruh nggak sih dok ke psikis anak itu dok kalau misalnya perhubungan perselingkuhan gitu dok? Pasti kan. Pasti ya dok ya. Setiap kejadian dari 0 sampai 18 tahun gitu ya, itu akan mempengaruhi suatu kepribadian gitu. Jadi apapun yang dia lalui pada saat 0 sampai 18 tahun, itu pasti entah dia pribadi agresif, misalnya dia sering melihat kekerasan. Dia pribadi sensitif, misalnya dia karena sering melihat ada orang tuanya sedih atau segala macam. Jadi makanya memang kita kayak berjuang untuk pada saat memang punya, apalagi zaman sekarang ya, memiliki anak itu amanahnya besar gitu. Karena sedikit saja dia sudah pengaruh lingkungan aja sudah banyak ya, apalagi dengan kita pola asuh atau mungkin ya tadi suatu kejadian-kejadian trauma masa lalu yang akhirnya menyebabkan lokus pada dirinya itu. Waduh, sedih banget ya kalau misalnya ternyata marah mempengaruhi ke anaknya gitu ya. Jadi apapun pilihan hidup yang kita pilih pasti berdampak pada hidup kita sendiri atau bisa berdampak pada hidup orang lain. Itu dipikirkan. Gitu. Kesalahan yang kita buat bisa jadi kesalahan itu mempengaruhi diri kita sendiri, juga kesalahan itu mempengaruhi orang lain. Dan ini dipikirkan, makanya kan akhirnya kebaikan itu kan di situ ya, gitu. Pada saat tidak hanya memikirkan kita, tapi kita juga memikirkan orang lain. Jadi untuk laki-laki ya, laki-laki dan nggak cuma laki-laki ya dok ya, sebenarnya dok, ada perempuan gitu ya. Kalau memang kalian bisa mendapatkan yang lajang, ya mendingan yang lajang ya, gitu. Jangan ambil yang punya orang, gitu. Aduh, kayak kasus yang mana ya dok ya, aduh, mungkin kita kembali lagi ya dok ya, tapi kalau misalnya kita ngobrolin itu nanti malah jadi panjang. Oke dok, mungkin berarti untuk pertanyaan kedua nih, yang tadi intinya adalah walaupun kita berniat untuk berpisah, tapi kalau misalnya anak atau ya ada yang lebih prioritas dari kita meminta untuk tidak berpisah misalkan, ya pentingan itu dulu seperti itu. Jadi pasti ada kebaikan ya. Yang kita pilih ada kebaikan juga. Ada kebaikan juga untuk orang lain. Oke, seperti itu ya dok ya untuk pertanyaan kedua ya dok ya. Kita lanjut nih dok, ada pasien lagi nih dok, pertanyaan ketiga dok. Dokter, saya dulu bekerja di rumah sakit di bagian farmasi. Semenjak saya menikah, saya memutuskan untuk resign. Setelah 10 tahun pernikahan, suami saya selingkuh dok. Saya bertahan selama 2 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk berpisah saat sudah ada kesepakatan antara saya dan suami saya terkait nafkah setelah bercerai. Dan pada saat ini saya masih dalam proses dok. Namun suami tiba-tiba memutuskan untuk tidak menafkahi kami lagi.
Sedangkan saat ini saya sedang sekolah dan lagi untuk mengambil profesi. Jujur dok, saya menjadi kesulitan keuangan karena tadi ya dok ya diputuskan untuk nafkahnya. Suami seperti tidak rela jika saya kembali kuliah. Apa yang saya harus lakukan dok? Apakah saya harus berhenti? Karena anak juga butuh uang untuk sekolah. Sebenarnya kalau dilihat dari itu dia udah 2 tahun ya memutuskan untuk berpisah. Iya, dia udah 2 tahun bertahan lah dok ya. Itu termasuk lama dok atau gimana? Sebenarnya udah periode accept ya. Dia akhirnya pasti dia akhirnya memilih untuk tetap akhirnya saya harus pergi nih gitu. Nah ternyata mungkin baiknya ibu ini adalah kalau saya harus pergi, kalau saya harus ini berpisah gitu, saya kan harus mandiri. Akhirnya dia memilih untuk sekolah lagi gitu, untuk supaya anak-anaknya keuangannya terjamin atau ya supaya mereka masa depannya baik, tidak ada bapaknya gitu ya. Tapi dilalanya si bapaknya tahu. Iya. Akhirnya diputuskan gitu ya. Ini kan berarti kan si suami ini nggak rela ya? Nggak rela kalau istrinya sekolah lagi. Nggak rela kalau seandainya kamu tuh lebih berhasil dari saya nanti. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya faktor kehilangan suami ini kuat sekali. Ya pada saat dia nggak rela jika istrinya lebih, berarti kan dia tahu bahwa istri saya mampu loh lebih dari saya. Nah, itu tumbuhkan kepercayaan diri kita bahwa memang saya mampu tanpa suami saya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa dengan dia memutus nafkahnya gitu, maka jadi tidak lanjut sekolah gitu ya dok ya. Masa depan keluarga kami akan hilang gitu, tidak gitu loh. Si suami saja berpikir bahwa kalau kamu lanjut sekolah nih nanti saya kalah dari suami. Saya putus aja. Iya. Gitu. Nah, memang mungkin ini kita akan melewati masa sulit, tapi saya yakin kan orang kesehatan ya, orang kesehatan itu banyak peluangnya gitu. Jadi tetap saja apapun bisa dilakukan ya, entah itu hanya sebagai mencari-cari job site atau segala macamnya. Jadi bertahan, kalaupun masalah dia menafkahi atau tidak, kita ikhlaskan saja. Tapi saya yakin kalau niat kita baik ya, kita berpikir untuk masa depan anak juga gitu, insya Allah akan bantu sih. Gitu. Jadi, rezeki kan kalau misalnya sudah, pasti kan ada jalannya juga ya dok ya. Tapi itu kita harus pede. Si suami aja mikir udah ini ya, udah ngerasa insecure ya dok ya. Dia putus kan gitu. Jadi kalau kita harus pede bahwa memang suami saya aja berpikir bahwa dia memutuskan kan untuk supaya kamu nggak sekolah lagi gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita berhasil. Akhirnya ininya ya dok ya, suaminya pasti kalian bergantung pada saya lagi kayak gitu ya gitu dok kan. Kesombongan itu ya. Tapi pada saat Anda sudah selesai kuliah, kemudian kan dia gigit jari dong. Wah ternyata kesombongan saya terpatahkan gitu ya. Jadi jangan pernah semangat ya Bu ya, untuk walaupun diputus nafkahnya gitu ya, itu nggak bakal memutus dari semangatnya ya, tetap harus semangat. Uang kan bisa dicari di mana-mana ya dok ya. Insya Allah kan, apalagi kita pasti ada jalannya. Iya pasti ada jalannya ya. Oke, anak juga butuh uang sekolah ya, berarti ya kalau ini gimana ya dok ya, kan anak kan memang kan ya, kalau memang butuh bantuan dari keluarga kita mungkin ya gitu. Kadang-kadang kan disinilah butuh keluarga ya gitu, pada saat suami meninggalkan kita gitu. Mungkin kita memang ada keluarga gitu, nggak apa-apa kita bilang pada keluarga kita bahwa memang anak saya butuh bantuan gitu. Mudah-mudahan sih semuanya terlewati dengan baik. Tapi yang namanya untuk mengejar masa depan, saya pikir apalagi kita ya wanita itu harus mandiri ya. Saya yakin kalau wanita mandiri juga laki-laki itu kok nggak akan berani nih. Iya. Aduh gitu ya dok ya. Iya nih dok. Kayaknya tuh suami itu atau laki-laki itu suka merasa insecure ya dok ya, kalau misalnya kita itu lebih tinggi daripada ini ya. Kadang-kadang itu juga menjadi alasan ya, karena kamunya lebih tinggi akhirnya dia mencari yang baru gitu hero-nya ya. Dia tuh tidak bisa keluar ya gitu. Jadi gimana dong dok kalau kayak gitu dok, kan suami misalkan atau laki-laki ada punya ngerasa insecure kalau istrinya lebih tinggi gitu dok, apakah kita harus menurunkan ego kita atau menurunkan
ya status kita atau apalah gitu ya agar bisa setara sama suami kita atau gimana dok? Kalau Makanya itu sebenarnya kan bisa dibicarakan. Yang namanya rezeki itu masanya. Pada saat ini masa suami kita, pada saat nanti masa kita nggak tahu gitu. Dalam suatu keluarga itu rezeki itu keluarga itu. Jangan berpikir bahwa rezeki ini datang dari gue loh gitu. Jangan gitu berpikir ya. seperti itu. Gue loh yang berusaha untuk menghidupi keluarga ini, jangan gitu. Itu ada sombongnya juga ya dok ya. Jadi ya? kalau misalnya itu sudah terbina ya bahwa ya tadi kita kan juga nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya gitu. Suatu saat misalnya si perempuan ini ternyata lebih hebat, ternyata dia sakit, dia butuh suaminya. Sama, suaminya juga sama kan. Kalau suaminya merasa lebih hebat, ternyata dia butuh istrinya gitu. Jadi jangan merasa bahwa dalam satu keluarga itu ya kamu superior gitu. Tapi keluarga itu adalah kita tuh partner. Kesatuan gitu ya dok. Kita tuh partner dalam membina anak kita, kita partner dalam menjalani hidup kita gitu. Iya. Waduh, tapi ini tadi yang ngomongin ini lagi dok, dia bertahan selama 2 tahun, berarti ada periode acceptance. Emang periode atau tahap-tahap untuk misalkan dia merasa trauma dari perselingkuhan itu berapa tahap sih dok biasanya? Enggak, ini kan dari stres sebenarnya. Jadi stres. Pertama kali biasanya kita tahu, suami saya selingkuh, kita marah kan. Kamu tega-teganya ya sama saya gitu kan. Itu tahap pertama yang marah-marah gitu ya. Marah-marah, saya udah berkorban kamu selingkuh. Nangis-nangis terus gitu ya dok. Terus habis dia denial itu kan pertama tuh denial kan, kita nyari sumber kan. Bener nggak sih suami saya selingkuh? Gitu dicari-cari kan. Gitu ya. Nggak mungkin lah orang dia tampangnya innocent dia selingkuh kan gitu. Kita denial dulu kan. Akhirnya tahap angry kan. Kita marah sama suami, gila bener ya ternyata lo selingkuh gitu. Dan menyalahkan sepenuhnya ke suaminya gitu ya. Gue udah capek-capek di rumah, gue udah ngurusin anak lo, gue udah ngurusin lo misalnya gitu. Ternyata lo selingkuh gitu. Kita angry kan. Terus bergen kan. Kita masuk ke tahap bergen. Dimana misalnya aduh seandainya tidak ini ya kita mulai menyesal atau apa gitu ya dok ya sampai pada saat accept seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya untuk jawaban dari yang pertanyaan 3 berarti ya dok ya, nggak apa-apa kalau misalnya diputus gitu ya atau nafkahnya asal ya kita tetap semangat, tetap berjuang, insya Allah rezeki bakal mengalir gitu ya dok ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dok, sedikit nggak apa-apa ya dok ya. Kira-kira nih kita ngomongin pelakor nih dok. Kalau misalnya dilakukan berkali-kali kepada orang yang sama, misalkan dok, dia orangnya itu terus yang dia selingkuhi gitu dok. Bisa disebut punya gangguan mental atau gimana dok? Maksudnya gimana nih? Pelakornya orangnya itu pelakornya aja. Orang-orangnya itu terus dia berkali-kali selingkuh berkali-kali selingkuh. Berarti gitu. Kan selingkuhnya dengan orang yang berbeda ya gitu. Ya makanya tadi saya bilang tadi kadang-kadang kan kita harus melihat dari kepribadian juga. Gitu. Kalau dia kepribadian yang misalnya persaingan pada saat gue dapetin lo tuh gue tuh seneng, tapi setelah itu kan sebenarnya udah nggak ini lagi. Ada kan orang dengan seperti itu, atau ternyata dia seneng misalnya ngelihat orang lain itu menderita gitu ya, jadi kalau misalnya dia tahu misalnya dia memisahkan antara satu orang dengan orang lain, ternyata orang lain yang satunya menderita, itu dia senang banget. Ada dengan kepribadian seperti itu gitu. Jadi hati-hatilah kalau kita memiliki suatu kepribadian seperti itu, baiknya memang konsul. Jangan sampai kita ya tadi malah dilanjutkan gitu ya, diteruskan bahagia dengan penderitaan orang lain atau jiwa persaingan kita malah menyebabkan pasti nanti akan baliknya ke kita lagi gitu. Jadi kalau misalnya sekali atau 2 kali bukan dikatakan gangguan mental atau gimana dok berarti dok? Kalau dibilang dulu kalau 1 kali mah hilaf ya. Kalau 1 kali mah hilaf. 3 kali berarti habit. Oh gitu ya dok ya. Berarti ya tidak semua pelakor dikatakan gangguan mental berarti ya dok ya. Tapi pengennya dikatakan gangguan mental lah dok. Ya makanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Itu pengen berubah gitu dok, nggak mau selingkuh lagi gitu, itu bisa diobati atau bisa apa gitu nggak dok? Nah sekali lagi makanya kalau yang kayak gitu kan kembali pada dirinya sendiri gitu. Biasanya orang akan berubah pada saat ternyata kena sesuatu yang akhirnya menyentuh dia kan, akhirnya ini nggak benar nih gitu, akhirnya dia menyebabkan. Tapi berubah itu kan bisa.
gitu. Setiap manusia itu kan pada dasarnya beradaptasi gitu. Jadi kalau misalnya memang kita ingin berubah, oh ternyata perilaku ini udah nggak bener nih, saya nggak mau seperti ini lagi. Ada yang akhirnya kita misalnya terserah perubahan itu apakah akhirnya kita mengasingkan diri, maksudnya kita tidak memutus dulu untuk kitanya sendiri, punya me time-nya kita sendiri gitu, boleh. Atau misalnya kita berubah dengan mendekatkan diri pada Tuhan, ya boleh juga gitu. Jadi jangan pernah berpikir ini tidak bisa diubah gitu. Karena tadi prinsipnya manusia itu ya adaptasi sebenarnya. Benar ya, jadi ya jangan dibilang ya kalau misalnya pelakor itu nggak bisa diberubah gitu ya. Bisa asal orang itu sendiri yang mau merubah gitu ya Dok ya. Nah, kan namanya ada yang namanya adaptasi gitu ya untuk orang itu sendiri. Jadi ya kita kalau misalnya dikatakan kayak mengucilkan orang-orang pelakor gitu Dok, kan sering-seringnya netizen atau apa gitu ya Dok ya di sosial media sering ngata-ngatain lah atau apa yang akhirnya kan jadi ikut depresi juga gitu Dok untuk pelakornya. Nah itu jadi susah untuk berubah atau gimana ya Dok ya kalau kayak gitu? Nah pada saat sebenarnya kondisi seorang itu akhirnya dia depresi, sebenarnya dia menyadari kesalahannya. Nah itu momen yang tepat. Momen yang gitu. tepat ya. Tapi udah dibully misalnya, bodo amat. Itu berarti itu udah nggak bisa diperbaiki nih ya Dok. Jadi kalau ada depresi ya nggak apa-apa gitu. Berarti itu momen yang tepat untuk Anda berubah. Oke. Mungkin sih itu ya Dok ya. Ada yang mau disampaikan Dok, mungkin Dok ke para sobat-sobat Bayangkara Brimob Dok untuk mengenai tips trik. Sebenarnya intinya memang kalau saya tetap kita itu harus mandiri gitu. Jadi apapun yang terjadi di sana ataupun nanti kita ditinggalkan atau ya kita kan nggak tahu ya ditinggalkan itu kan ada karena proses perselingkuhan atau nanti misalnya kita ditinggalkan karena memang sudah takdir gitu. Kita tetap bisa untuk mandiri gitu. Jadi jangan sampai malah suatu kehilangan membuat kalau dibilang depresi mempengaruhi fungsi kita sendiri. Itu saja sih. Ya, jadi mungkin itu ya untuk intinya. Jadi kita tetap harus ya ibaratnya jangan bergantung pada orang lain, terlalu bergantung gitu ya Dok, terlalu bergantung pada orang lain. Jadi tetap harus mandiri walaupun kita masih bersama dengan pasangan kita gitu ya. Mandiri dan meningkatkan kualitas diri itu penting. Insecure jadi bersyukur. Nah gitu ya, insecure jadi bersyukur. Ada kata-kata yang bagus itu Dok. Oke Dok. Nah, alhamdulillah udah jadi penutup pada hari ini ya Dok ya untuk dari pembicaraan pada konten podcast Tanya Dokter ini. Jadi meski pelakor tidak selalu bisa dikatakan dampak gangguan mental, perilaku tersebut tetap tidak bisa dimaklumi. Coba deh posisikan diri Anda menjadi korban. Pasti tidak mau kan ya Dok ya merelakan pasangan demi pelakor. Terbukti bahwa pelakor itu tidak hanya salah dari pihak wanita saja ya Dok ya. Karena pada dasarnya itu perselingkuhan itu dapat terjadi akibat dua belah pihak ya Dok. Jadi waspadalah. Waspadalah. Oke. Bila Anda semua nih sobat-sobat Bayangkara Brimob ragu atau ingin bertanya nih mengenai penyebab pelakor atau perselingkuhan atau lain sebagainya, atau tentang ini ada diskusi kok jadi saya begini, kok saya sedih gitu ya. Atau ya penyakit-penyakit lah yang akibat itu gitu ya. Tidak perlu ragu loh untuk konsultasi kepada dokter spesialis ini ya, kedokteran jiwa di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Terutama Dokter Lely Anindita, spesialis kedokteran jiwa. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Tanya Dokter.